Menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok kau taukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersunyi. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud padamu. Kalau setelah Lebaran nanti saya melamar Ustazah, apa Ustazah akan menerima saya? Insya Allah, saya bersedia. Di meeting kemarin, kamu sendiri kan yang menolak idenya Via. Tapi kenapa kamu yang menyetujui acara ini? Saya benar-benar kecewa sama kamu, Irsa. Saya nggak tahu sama sekali soal ini, Pak. Tadi juga waktu saya ketemu Bu Via di kantor, dia nggak ngomong apa-apa sama saya, Pak. Jadi Via mengadakan talkshow ini tanpa diskusi sama kamu? Mau sama ke pasar. Ayah mau dibeliin kue nggak buat buka puasa ntar? Apa aja sayang, pas saya makan kok. Ayo ke rumah sakit cepetan. Tadinya aku nggak ngerencanain kecelakaan ini, tapi Irsyad malah kecelakaan sendiri. Akhirnya keberuntungan berpihak sama aku juga. Apa Irsyad kenapa? Tadi ayah teriak, Aisyah nggak tahu ayah kenapa. Halo, halo, ayah. Halo, Ayah kok tadi teriak? maaf Neng, saya OB di sini. Tadi ayah Neng jatuh dari tangga dan tidak sadarkan diri. Sekarang kami sedang bawanya ke rumah sakit. Masya Allah, ayah jatuh dari tangga. Ustazah, ayah jatuh dari tangga. Ayah bangun dong. Ayah jangan ninggalin Anissa. Mas harus sadar ya Mas ya. Mas harus kuat. Anissa, Bu Taskia, sekarang kita berdoa aja. Mudah-mudahan Pak Irsyad cepat sadar. Anak-anak, saat ini Pak Isat, ayahnya Anissa mengalami kecelakaan. Karena itu kita semuanya berkumpul di sini bersama-sama untuk mendoakan Pak Isat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada Pak Isat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Pak Isat. Agar Pak Isat bisa kembali berkumpul bersama kami di pesantren ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Penyayang. Berikanlah kekuatan pada Anissa dan Ibu Taskia agar mereka bisa kuat melewati cobaan ini, ya Allah. Amin. Kecelakaan yang terjadi sama Irsyad, padahal aku nggak merencanakan kecelakaan Irsyad loh. Tapi keberuntungan aja yang lagi ada sama kita. Aku malah berharap semoga Irsyad tidak cepat sembuh dan dia meninggal, agar anaknya Anissa menjadi anak yatim piatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada acara apa ini? Kok pada kumpul-kumpul di sini? Tante Mirna sama Renata sengaja datang ke sini untuk nyambut Papa. Welcome home, Pak Burhan. Terima kasih, Bu. Pak, Via senang deh. Akhirnya Papa udah di rumah lagi. Mulai besok, Papa akan mulai bekerja di kantor. Via, sekarang kamu telepon Isat. Papa mau bicara sama dia. Via, ayo telepon Irsat. Kenapa kamu diam saja? Iya, Pak. Pak, handphonenya Irsyad nggak aktif. Nggak biasanya, telepon Irsat mati. Selama Papa nggak di kantor, Irsyad tuh memang susah Pak dihubungin. Bahkan sering telat juga ke kantor. Via juga capek nyariin Irsyad kalau harus rapat sama klien. Dikit lagi tengah malam, kenapa Aisyah belum pulang juga ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, gimana keadaan Irsyad? Keadaannya masih parah. Pak Irsyad masih koma. Belum ada perubahan sama sekali. Aku turut sedih. Tadi kami semua sudah mendoakan Irsyad supaya cepat sadar. Kamu udah makan belum? Udah. Tadi di rumah sakit aku makan sedikit. Rifat, aku dalam dulu ya. Aku mau siapin baju buat aku, buat Taskia sama Anissa. Kami mau nginep di rumah sakit. Aisyah, sekarang kan udah larut malam. Lebih baik kamu ke rumah sakitnya besok aja. Ya lagi pula kan di rumah sakit sudah ada Anissa dan Taskia yang nungguin Irsyad. Tapi mereka butuh aku di sana. Aku pengen support mereka. Aisyah, nanti kamu kecapean. Kalau kamu kecapean, nanti kamu jatuh sakit. Lebih baik kamu besok aja ke rumah sakitnya ya. Tolong, jangan halang-halangi aku untuk bertemu sama Pak Irsyad. Pak Irsyad itu sekarang butuh dukungan aku. Maaf, Aisyah. Aku cuma khawatir aja sama kamu. Tapi kalau kamu maksa, aku bisa nganterin kamu ke rumah sakit kok. Nggak usah. Aku pergi sama Mang Bunteng aja. Ya Allah, apa nggak sanggup kehilangan Pak Irsyad? Apa udah terlanjur mencintainya? Bapak-bapak, ibu-ibu, pagi ini papa saya akan kembali bekerja di kantor. Tapi sampai sekarang dia juga belum tahu keadaan Irsyad. Sengajalah saya datang pagi ke kantor untuk mengumpulkan kalian semua. Agar tidak menceritakan kalau Irsyad sedang koma di rumah sakit. Tapi Ibu Via, kalau Pak Burhan nanya kenapa Pak Irsyad nggak masuk kantor, kami semua harus jawab apa? Gampang kan? Kalian tinggal bilang aja, saya nggak tahu Pak. Pokoknya papa saya nggak boleh tahu tentang keadaan Irsyad. Tapi Bu, saya nggak enak kalau harus bohong sama Pak Burhan. Sampai ada yang buka mulut, akan saya pecat. Astagfirullahaladzim. Udah pagi. Bu Taskia, saya ke pesantren dulu ya. Saya mau siap-siap, habis itu saya mau ngajar. Bu Taskia sama Anissa di sini aja ya. Siapa tahu ada kabar baik dari Pak Irsyad.
Iya Ustazah, lagi pula juga saya sama Anissa belum mau pulang. Mungkin nanti saya bakal numpang mandi di rumah sakit aja. Baju kotornya Ibu sama Anissa, saya bawa aja ya ke pesantren, saya cuciin. Nggak usah Ustazah, saya nggak mau ngerepotin Ustazah. Saya nggak ngerasa direpotin kok. Ustazah Aisyah baik sekali. Dia mencintai Mas Irsyad dan keluarga Mas Irsyad dengan tulus. Mas Irsyad beruntung mendapatkan wanita sebaik Ustazah Aisyah. Ustazah, terima kasih banyak ya. Bu Taskia nggak usah terima kasih sama saya. Kita memang harus saling membantu kan? Saya ke pesantren dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mulai sekarang Ayah sama Ustazah nggak boleh berantem lagi. Ayah sama Ustazah harus lebih akur. Aisyah juga pingin punya adik. Makanya Ayah sama Ustazah cepet-cepet menikah. Biar Aisyah punya adik. Ya Allah. Kasihlah kesempatan kepada Pak Irsyad untuk meneruskan hidupnya. Agar hamba dan Pak Irsyad bisa mewujudkan impian kami berdua. Dan juga Anissa. Ya Allah, apa gak sanggup kehilangan Pak Irsyad? Apa udah terlanjur mencintainya? Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat datang kembali di kantor. Hari ini Papa mau langsung kerja atau santai-santai dulu? Papa hari ini mau langsung kerja. Terlalu lama santai juga nggak enak. Masuk. Permisi Pak, ini laporan yang Bapak minta. Kenapa kamu yang mengatakan laporan ini? Emangnya Irsyad ada di mana sekarang? Pak Irsyad sampai sekarang belum datang, Pak. Nggak biasanya Irsyad datang terlambat. Semenjak Papa masuk rumah sakit, Irsyad memang sering telat. Mungkin sekarang dia juga nggak tahu kalau Papa udah di kantor. Makanya dia belum datang. Papa tahu Irsyad bukan seperti itu. Jadi kamu jangan menjelek-jelekan Irsyad. Kalau Papa nggak percaya sama Via, Papa boleh kok tanya sama karyawan yang lain. Apa betul apa yang dibicarakan Bu Via? Bahwa Irsyad sering terlambat? Iya, Pak. Kok belum bangun juga? Ansa kangen banget sama Ayah. Anissa sayang, kamu harus yakin kalau Allah itu pasti masih sayang banget sama ayah kamu. Dan sebentar lagi pasti ayah akan sehat lagi seperti dulu. Kamu harus sabar ya sayangnya. Bu Taskia, bisa kita bicara sebentar? Ada apa ya, Sus? Sebaiknya kita bicara di sana saja. Nggak enak kalau kita bicara di sini. Mari ikut saya. Baik. Sebentar ya, sayang. Bu Taskia, saya mau tanya. Kenapa sampai sekarang Ibu belum membayar biaya rumah sakit Pak Irsyad? Karena kami tidak bisa meneruskan perawatan Pak Irsyad kalau Ibu belum membayar rumah sakit atau memberikan uang deposit. Seharusnya perusahaannya Mas Irsyad yang menanggung semua biaya ini.
Karena setiap karyawannya itu mendapatkan asuransi dari perusahaan itu sendiri. Lebih baik sekarang suster coba telepon ke perusahaan tempat kakak saya kerja aja ya. Maaf Bu, kami sudah menghubungi perusahaan Pak Irsad. Mereka tidak mau membayar biaya rumah sakit Pak Irsad. Dan mereka bilang Pak Irsad belum setahun bekerja di perusahaan. Jadi mereka tidak bisa mengklaimnya Bu. Masya Allah. Jadi mereka nggak mau bayar. Suster, tolong beri saya waktu ya. Saya akan berusaha mencari pinjaman, suster. Pasti saya akan lunasi semuanya. Maaf Bu, kami sudah tidak bisa memberikan waktu lama lagi. Saya mohon Ibu segera melunasi pembayaran administrasi sebesar 5 juta rupiah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan Tante Taskia bisa dapat uang buat bayar biaya rumah sakit. Soalnya Anissa takut ayah nggak bisa ketolong. Aku mohon, mulai sekarang kamu biasa aja sama aku. Karena aku akan tetap setia nunggu Pak Irsyad sampai Pak Irsyad sembuh. Kau tempatku meminta, kau beriku. Irsyad sudah datang belum? Sampai sekarang Pak Irsyad belum datang, Pak. Apa dari pagi Irsyad belum kasih kabar? Sampai sekarang Pak Irsyad juga belum kasih kabar. Aneh. Kenapa Irsyad gak kasih kabar kalau dia akan datang terlambat? Padahal Irsyad yang aku kenal orangnya rajin dan bertanggung jawab. Jangan-jangan ada yang gak beres. Apa Irsyad lagi ada masalah di rumahnya? Tolong kasih alamat Irsyad ke saya. Karena hari ini saya juga mau ke rumahnya. Baik, Pak. Saya carikan alamat Pak Irsyad dulu. Ya. Rifat, maaf ya Kak Najwa ganggu waktu kamu. Soalnya ada yang Kak Najwa mau ngomongin sama kamu. Iya, Kak Najwa, ada apa? Kakak punya usul. Menurut kakak ini adalah kesempatan yang baik untuk kamu bisa mendekati Aisyah. Soalnya kan Irsyad lagi nggak ada. Jadi mulai sekarang nggak ada yang menghalang-halangi kamu untuk bisa mendekati Aisyah. Kak Najwa, aku nggak mau manfaatin kesempatan. Tapi aku akan tetap memperhatikan Aisyah. Karena aku nggak mau Aisyah kecapean dan jatuh sakit gara-gara terlalu memperhatikan Irsyad. Kakak setuju sama kamu. Menurut kakak, kamu harus terus mendekati Aisyah. Ya udah, sekarang kakak pergi dulu ya. Baik, Kak Najwa. Terima kasih atas usulnya, Kak Najwa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, kamu mau pergi ke rumah sakit lagi? Iya. Aku udah selesai mengajar. Sekarang aku mau ke rumah sakit. Kamu ke rumah sakitnya bareng aku aja. Gimana? Gak usah, aku sendiri aja ya. Nggak apa-apa kok. Daripada kamu naik angkot, kan lama sampainya. Lebih baik kamu bareng aku. Kamu kenapa sih? Malah nyari kesempatan buat sengaja deket sama aku. Buat nyari perhatian aku. Aku mohon, mulai sekarang kamu biasa aja sama aku. Karena aku akan tetap setia nunggu Pak Irsyad sampai Pak Irsyad sembuh. Sebentar ya, Pak. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Ada apa, Salma? Ini ada yang mau ketemu sama Umi. Apa benar Irsyad tinggal di pesantren ini? Iya, Pak. Sementara ini Pak Irsad dan keluarganya tinggal di pesantren ini. Saya kesini untuk ketemu dengan Irsyad. Karena saya heran. Hari ini dia tidak masuk kerja. Padahal dia orangnya rajin. Loh, memangnya Bapak nggak tahu kalau Pak Irsad saat ini sedang koma dan dirawat di rumah sakit? Saya nggak tahu. Karena saya juga baru keluar dari rumah sakit. Pak Irsad dirawat di rumah sakit sejak 2 hari yang lalu, Pak. Kalau begitu saya akan langsung ke rumah sakit untuk jenguk Irsyad. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Taskia, kamu kenapa? Kok nangis? Memangnya keadaan Pak Irsad makin gawat ya? Ternyata perusahaan tempat Mas Irsyad kerja nggak mau menanggung semua biaya rumah sakit, Umi. Aku benar-benar bingung. Aku sama sekali nggak punya uang, Umi. Aku udah minjem kemana-mana, tapi aku nggak dapat.
Kalau seandainya aja aku nggak cepet-cepet bayar, pihak rumah sakit nggak akan mau menanggung Mas Irsyad lagi. Aku bingung. Kamu nggak usah khawatir. Saya pimpinan perusahaan tempat Irsyad bekerja. Saya nantinya yang akan menanggung semua biaya rumah sakit Irsyad. Terima kasih banyak, Pak Burhan. Sekarang juga kamu ke kantor saya untuk mengambil uangnya. Baik, Pak. Mari, Bu. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, Umi. Untung ada Pak Burhan. Alhamdulillah, ya Allah. Dina, Iya, Pak. ini Taskia. Tolong berikan uang untuk biaya rumah sakit Irsyad. Baik, Pak. Pak, buat apa Bapak kasih uang? Irsyad adalah karyawan perusahaan ini. Jadi sudah seharusnya kita bertanggung jawab atas biaya rumah sakit Irsyad. Seandainya aja Papa tahu, pasti Papa nggak akan ngasih uang ke Irsyad. Memangnya Irsyad melakukan apa? Irsyad telah menjual arsip rahasia kita ke perusahaan pesaing kita. Jadi untuk apa Papa ngasih uang ke dia? Masya Allah. Mbak, itu nggak mungkin. Kakak saya itu orang yang baik, dia itu orang yang jujur. Jadi nggak mungkin dia ngelakuin ini semua. Via, Irsyad bukan orang seperti itu. Jadi kamu jangan mengada-ada. Kalau Papa masih nggak percaya sama Pia, Papa periksa di berkas-berkas ini. Kalau berkas-berkas seperti ini, setiap orang bisa membuatnya. Dan saya tidak yakin kalau Irsyad sudah menjual rahasia perusahaan kita. Papa masih nggak percaya sama Pia. Mendingan Papa ikut Pia sekarang. Memangnya Papa mau dibawa kemana? Udahlah, Papa ikut Pia aja. Buat apa Papa diajak ke ruangan Irsyad? Papa harus ngeliat data yang ada di komputernya Irsyad. Semua data perusahaan ada di komputer Irsyad. Di sini juga ada kerjasama dengan perusahaan lain. Benar-benar Irsyad telah menjual data perusahaan kita. Sekarang Papa percaya dong sama Via. Gara-gara Irsyad, kita harus kehilangan miliaran rupiah. Karena kita juga udah kehilangan klien. Kurang ngajar Irsyad. Dia benar-benar tidak tahu terima kasih. Padahal Papa sudah mengangkat dia sebagai pegawai tetap. Tapi apa balasannya dia? Dia malah mengkhianati kita. Kalau udah kayak gini, Papa masih mau ngasih uang ke Irsyad? Papa tidak akan membayar biaya rumah sakit Irsyad. Bahkan Papa akan langsung memecat Irsyad. Tadi abis Anissa sholat asar, ayah nggak ada. Ayah tinggal Anissa. Ayah udah meninggal. Kau tempatku meminta, kau beriku. Saya tidak akan membayar biaya rumah sakit untuk seorang mengkhianat macam Irsyad. Sekarang juga, saya minta kamu keluar dari kantor saya. Kakak saya nggak mungkin ngelakuin ini semua. Bapak tahu kan kakak saya itu orang seperti apa? Kakak saya itu nggak mungkin mengkhianati perusahaan Bapak. Awalnya memang saya percaya. Tapi setelah melihat bukti-bukti yang ada, saya baru percaya. Sekarang juga kamu pergi dari sini dan bilang sama Irsyad. Hari ini juga dia saya pecat. Pak, tolong jangan pecat kakak saya, Pak. Kakak saya benar-benar membutuhkan uang itu, Pak. Saya yakin kakak saya nggak salah, Pak. Tolong. Kamu nggak usah lah nangis-nangis dan memohon-mohon kepada saya. Karena saya tidak percaya lagi sama keluarga kamu. Satpam! Iya, Pak. Bawa wanita ini keluar. Dan saya tidak mau wanita ini ada di kantor saya. Baik, Pak. Pak Burhan, saya minta tolong, Pak. Jangan pecat kakak saya, Pak. Kakak saya benar-benar membutuhkan uang itu. Tolong jangan pecat kakak saya. Cepat bawa dia keluar. Ayo, Kak. Pak Burhan, tolong, Pak. Pak! Suster, coba periksa suhu badannya. Baik, dokter. Dok, denyut jantungnya sudah semakin melemah. Suster,
sebaiknya kita bawa Pak Irsad ke ruang lab, ya? Baik, dokter. Ayah kok nggak ada? Ayah ada di mana ya? Ayah ada di mana? Ayah jangan ninggalin Anissa ya. Anissa, kamu kenapa nangis sayang? Ayah kamu sekarang di mana? Tadi abis Anissa sholat asar. Ayah nggak ada. Ayah ninggalin Anissa. Ayah udah meninggal. Anissa, kamu nggak boleh berpikiran buruk kayak begitu. Lebih baik sekarang kita tanya dulu sama dokter yuk. Yuk. Anissa, kamu sini ya. Kamu jangan nangis lagi. Suster, saya mau tanya, Pak Irsyad yang berada di ruang ICU dipindahkan kemana? Tadi keadaan Pak Irsyad memburuk. Belum tahu penyebabnya. Sekarang Pak Irsyad dironsel lagi untuk melihat apa ada luka dalam. Keadaan Mas Irsyad memburuk lagi, suster. Selamat siang. Apa benar ini keluarga Pak Irsad? Ya, siang. Dokter, gimana keadaan Mas Irsyad? Dia baik-baik aja kan? Begini, Bu. Saya minta maaf sebelumnya. Berita ini saya harus beritahukan kepada Ibu dan keluarga. Dari hasil pemeriksaan ronsen, ada terdapat gumpalan darah yang ada di dalam tubuh Pak Irsad. Dan ini terjadi karena benturan yang cukup keras. Dok, tapi Mas Irsyad masih bisa disembuhin kan? Satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkan Pak Irsad adalah operasi. Dan operasi itu harus segera dilakukan. Kalau tidak, saya khawatir nyawanya tidak bisa tertolong lagi. Astagfirullahaladzim. Saya permisi dulu. Ya Allah, Anissa mohon, sembuhkan ayah. Anissa belum siap kehilangan ayah. Anissa masih membutuhkan ayah buat jaga Anissa, ya Allah. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tolong beri kekuatan untukku, Anissa dan Bu Taskia, agar kuat melewati semua cobaan yang Kau berikan ini, agar kami selalu tawakal dan dekat denganmu. Karena aku yakin Engkau tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatmu. Ya Allah, mudah-mudahan lebaran nanti ayah bisa kembali berkumpul di pesantren sama Anissa dan Tante Taskia lagi. Amin, ya Rabbal Alamin. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Anissa, kamu jangan sedih lagi ya. Insya Allah, setelah ayah kamu menjalankan operasi, ayah kamu akan lebih baik keadaannya. Saya nggak tahu kapan Mas Irsyad dioperasi. Irsyad nggak punya banyak waktu, Taskia. Sekarang seharusnya dokter sudah menjadwalkan Irsyad untuk dioperasi. Hai semua. Hai. Sorry ya, kita datangnya terlambat. Kamu dari mana aja sih, Say? Apa kabar? Baik. Macet ya? Macet banget. Jeng, aku punya berlian. Semuanya koleksi terbaru dan keren-keren. Kamu semuanya pasti suka. Lihat aja.
Ini lucu. Berapa harganya? Itu cuma murah kok, 10 juta aja. Aku mau ini deh. Kebetulan, Ren. Besok tuh aku mau ada pertemuan. Lumayan kan pakai yang baru. Nanti aku transfer ke kamu ya. Kalau Jeng Renata gimana? Mau ambil yang model apa? Kayaknya aku nggak beli deh, soalnya aku masih banyak berlian di rumah. Jadi aku juga bingung mau pakai yang mana saking banyaknya. Aku nggak beli deh, Sandra. Duh, jangan Renata. Rugi loh kalau nggak beli barang ini. Mumpung harganya murah loh. Lagi pula ini kan model terbaru. Situ juga belum punya kan? Masa sih Jeng mau pakai model yang udah ketinggalan zaman? Malu kan? Ya nggak sih? Kalian kan tahu sendiri kalau aku tuh nggak suka pakai sesuatu yang ketinggalan zaman. Ya udah kalau gitu aku beli deh berliannya. Yang ini berapa? Itu cuma murah kok. Kalung sama cincin 25 juta aja. Ya udah aku beli yang ini aja ya. Jeng, aku juga bawa nih tas branded keluaran terbaru. Mumpung belum banyak yang pakai. Coba deh lihat. Mau diambil sekalian nggak? Coba aku lihat ya. Lucu ya Via ya. Ini berapa? Murah kok, harganya cuma 20 juta. Pasti Jeng mampu dong. 20 juta. Ya udah deh aku ambil aja yang ini. Cuma 20 juta kan? Kayaknya sekarang Jeng Renata lebih royal ya. Beli barang apa aja, nggak perlu pikir 2 kali. Kalian kan tahu sendiri kalau sekarang perusahaan aku tuh berkembang secara pesat. Jadi uang nggak masalah buat aku. Aku nggak mungkin kehabisan uang. Jadi kalau cuma beli barang-barang kayak gini, pecehan. Ayah dengan Anissa kan? Ayah nggak boleh nyerah. Ayah harus kuat. Anissa, berdoa semoga ayah cepat sadar dan sembuh. Anissa kangen banget sama ayah. Ayah, Taskia, kapan Irsyad akan dioperasi? Dokter udah kasih tahu jadwalnya. Saya nggak tahu, Ustaz. Saya nggak tahu kapan Mas Irsyad dioperasi. Irsyad nggak punya banyak waktu, Taskia. Sekarang seharusnya dokter sudah menjadwalkan Irsyad untuk dioperasi. Ya udah kalau gitu biar gue aja ngomong sama dokternya. Gak perlu. Maksud saya, Ustadz nggak perlu nanya ke dokter. Kalau sudah dijadwalkan, pasti kita langsung dikasih tahu. Kita nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Sekarang aku akan temui dokternya. Dan kita butuh penjelasan dari dia. Kalau kamu nggak mau ikut, biar aku sama Aisyah aja yang pergi. Aisyah, ayo kita temui dokter. Ustadz Rifat, sebenarnya dokter belum menjadwalkan operasi Mas Irsyad karena aku belum bayar biaya rumah sakitnya. Aku punya rencana baru mau bikin restoran. Franchise-nya dari luar negeri loh. Kalau restoran dari luar negeri banyak disukain sama masyarakat di sini. Jadi kita lebih gampang promosinya. Kamu pada mau ikut kan? Jadi kita bisa kelola bareng-bareng. Emang butuh biaya berapa ya? Kalau franchise-nya aja 800 jutaan. Beli gedung sama furniture-nya kurang lebih 3 miliaran. Jadi kita perlu dana 4 miliar. Boleh juga tuh. Karena biasanya kalau restoran dari luar negeri itu pasti rame. Jadi kita nggak mungkin rugi, Ren. Kalau kita berinvest 4 orang, berarti 1 orang kurang lebih 1 miliar dong. Aku ikut deh. Aku juga ikutan deh. Kalau Jeng Renata gimana? Ikutan kan? Uang 1 miliar mah nggak ada apa-apanya kali buat Jeng Renata. Aku yakin keuntungannya lebih bisa dari itu. Oke, aku juga gabung. Cuman aku nggak mungkin dia punya uang 1 miliar dalam waktu sehari karena aku harus mencairkan uang aku dulu. Oke, aku kasih waktu 3 hari. Kita harus bergerak cepat supaya kita lebih cepat mendirikan restoran itu. Gampang. Ustazah Aisyah, Ustazah kok tega banget ya nolak bantuan dari Ustadz Rifat. Saya tahu, Ustazah Aisyah itu pasti sengaja kan?
Nggak pingin ngeliat Mas Irsyad itu sembuh. Dan sampai akhirnya Mas Irsyad bisa meninggal, ya kan? Ada yang kami bisa bantu, Pak? Bu? Tadi saya menemui dokter. Dan dokter bilang ke saya kalau untuk mengetahui jadwal operasi saya harus menemui Bapak selaku manajer rumah sakit ini. Jadi oleh karena itu, saya ingin tahu kapan jadwal operasi Bapak Irsyad dilaksanakan. Supaya kita bisa siap-siap. Dan dokter juga bilang sendiri ke saya kalau operasi ini harus secepatnya dilaksanakan, Pak. Semua ini tergantung dari keluarga Pak Irsyad sendiri. Maksudnya apa? Kami bisa melaksanakan operasi Pak Irsyad kapanpun. Sekarang juga bisa. Tapi keluarga Pak Irsyad belum membayar biaya rumah sakit dan biaya operasi. Nanti setelah semuanya dilunasi, baru kami bisa membuatkan jadwal operasi untuk Pak Irsyad. Jadi Taskia belum melunasi biaya operasi. Baik, Pak. Kalau begitu, biar saya saja yang melunasi biaya operasi ini di kasir. Tapi saya mohon sama Bapak. Saya mohon, tolong jadwalkan secepatnya biaya operasi Pak Irsyad. Baiklah. Kok Rifat antusias banget sih pengen nolongin Irsyad? Sampai-sampai minta temenin segala. Apa dia mau kasih lihat kalau dia itu baik? Astagfirullah. Ini pasti salah satu caranya Rifat untuk narik perhatian aku. Ya Allah, Rifat kok tega banget sih manfaatin sakitnya Irsyad buat dapetin aku. Dia sama sekali nggak punya perasaan. Rifat, tunggu. Ada apa, Aisyah? Rifat, aku mohon kamu nggak usah membayar biaya rumah sakit Pak Irsyad ya. Emangnya kenapa? Aku tahu Pak Irsyad itu nggak suka berutang budi sama orang lain. Jadi kamu nggak usah biayain semua itu. Biar aku dan keluarganya Pak Irsyad berusaha untuk mendapatkan uang itu. Tapi Aisyah, biaya pengobatan Irsyad sangat besar. Tapi kami mau berusaha kok. Iya, tapi butuh waktu lama untuk ngumpulin uang sebanyak itu. Sedangkan sekarang Irsyad membutuhkan pertolongan kita. Aku yakin Allah akan senantiasa membantu orang-orang yang berusaha. Iya, aku tahu Aisyah. Tapi Aisyah, tolong hargain keputusan aku ya. Ustazah Aisyah kok seenaknya aja nolak bantuan dari Ustadz Rifat tanpa diskusi sama aku lagi. Padahal kan kita butuh uang agar Mas Irsyad bisa secepatnya dioperasi. Ustazah Aisyah, Ustazah kok tega banget ya nolak bantuan dari Ustadz Rifat. Saya tahu Ustazah Aisyah itu pasti sengaja kan nggak pingin ngeliat Mas Irsyad itu sembuh dan sampai akhirnya Mas Irsyad bisa meninggal, ya kan? Astagfirullahaladzim. Bu, demi Allah saya sama sekali gak berpikiran kayak gitu. Alah, nggak usah banyak alasan deh. Bilang aja, Ustazah itu pengen ngeliat Mas Irsyad meninggal kan? Saya pikir selama ini tuh Ustazah benar-benar cinta sama Mas Irsyad. Tapi ternyata apa? Ustazah tuh sama sekali nggak peduli sama Mas Irsyad. Bu, maksud saya harusnya itu Ustazah Aisyah itu bersyukur kalau Ustadz Rifat itu mau membantu kakak saya. Saya benar-benar kecewa sama Ustazah. Kalian harus sabar menunggu sampai Pak Irsyad meninggal dunia. Dan secara otomatis, seluruh aset kekayaan itu akan menjadi milik Ibu Renata. Jadi dari tadi yang ngajak ngobrol saya itu Ustazah. Lebih baik sekarang Ustazah keluar dari sini karena saya nggak mau ngobrol sama Ustazah. Saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud tempatku meminta. Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu. Saat kau limpahkan karuniamu dalam duniaku bersujud padamu.
Oh.